Hadirin rahimakumullah, kita perlu menyadari bahwa waktu itu terus berjalan, terus berlalu, dan tidak akan pernah kembali. Pada kesempatan yang sama, sebetulnya porsi usia kita semakin berkurang. Itulah sebabnya penting sekali bagi kita untuk memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Lebih-lebih tidak pernah melewatkannya, kecuali berikhtiar mempertebal keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman dan takwa dan sebagai bekal terbaik hidup kita di dunia ini sebelum kita kembali kepada Sang Khalik, Sang Pencipta kita, Allah Subhanahu wa taala. Ada satu makalah mengenai pentingnya tidak menyia-nyiakan waktu, sekaligus menjadi pengingat betapa pentingnya waktu untuk kita semua. Tidak akan pernah kembali hari-hari atau waktu yang telah berlalu. Hadirin rahimakumullah, ini adalah sebuah peringatan bagi kita semua, khususnya untuk memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Waktu terus mengalir, umur pun terus berkurang. Melewatinya secara sia-sia, maka tak akan dapat berfungsi selama-lamanya dan tidak akan terlunasi dalam kehidupan ini. Hari Jumat barangkali akan datang lagi pada minggu-minggu berikutnya. Namun Jumat hari ini dan Jumat yang telah kita lewati tidak akan pernah terulang kembali. Hadirin rahimakumullah, itulah mengapa waktu diibaratkan sebagai pedang. Bila tidak pandai menggunakannya, maka ia akan melukai pemiliknya sendiri. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, menyadari tentang waktu yang tidak akan pernah berulang, maka tidak ada pilihan lain kecuali mengisinya dengan segala hal yang bermanfaat dalam kehidupan kita. Hidup ini sejatinya hanyalah menunggu waktu, sementara kita tidak pernah tahu kapan waktu itu akan tiba. Yang pasti usia kita terus berkurang, terkikis oleh pergantian waktu. Oleh karena itu, di sisa usia yang masih diberikan oleh Allah, mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya waktu yang masih diperoleh ini dengan kualitas amal soleh. Kematian tidak pernah memihak dan tidak pernah berkompromi terhadap usia kita. Anak-anak, orang tua, muda, siapapun, bila waktunya sudah tiba, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh para sahabat perihal paling penting baik dan buruknya manusia. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa manusia terbaik adalah mereka yang oleh Allah diberikan umur yang panjang, kemudian digunakan untuk melaksanakan kebaikan. Sebaliknya, paling buruk manusia adalah mereka yang diberikan umur yang panjang, namun panjang umur tersebut digunakan untuk keburukan. Hadis ini sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Rajab dalam karyanya Lataiful Ma'arif. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam riwayat Imam At-Tirmizi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ia pernah ditanya, wahai Rasulullah, siapakah yang paling baik manusia? Nabi menjawab, orang yang dikaruniai umur yang panjang dan baik atau benar perbuatannya. Kemudian Rasulullah ditanya lagi, dan siapakah yang paling jelek manusia itu? Nabi menjawab, orang yang panjang umurnya dan jelek perbuatannya. Hadirin rahimakumullah, dari hadis ini dapat kita pahami bahwa umur yang panjang tidak hanya menjadi nikmat dari Allah, tetapi juga menjadi penentu kebaikan dan keburukan manusia. Mereka yang dikaruniai umur yang panjang, kemudian umur tersebut digunakan untuk mengerjakan kebaikan,
memperbanyak ibadah, dan terus konsisten dalam ketaatan, maka termasuk dalam golongan yang paling baik dari manusia. Pasalnya, mereka telah dikaruniai umur yang panjang dan berhasil menggunakan untuk kebaikan. Begitu juga sebaliknya, orang yang dikaruniai umur yang panjang oleh Allah, namun tidak ada tambahan kebaikan sama sekali dalam hidupnya, justru selalu melakukan keburukan, melakukan kemaksiatan, melanggar perintah-perintah Allah, dan tidak pernah menunaikan kewajiban kepadanya, maka orang ini termasuk dari golongan orang-orang yang buruk. Hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu, marilah jadikan setiap waktu yang terus berlalu ini sebagai momentum untuk merenungi hakikat umur yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah tambahan umur juga menjadi perantara kepada kita untuk menambah dan menambah kebaikan, menambah ibadah dan ketaatan, atau justru sebaliknya, kemaksiatan terus bertambah dan kejelekan terus dilakukan oleh kita. Nauzubillah, summa nauzubillah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mampu memanfaatkan waktu yang Allah berikan kepada kita dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim.